dengan Mbak Gita. Iya, saya dengan Mbak Gita. Oh ya, yuk kita duduk. Kursi nggak? Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, apakah sebelum perjalanan ke sini ada kendala? Ada Apa tuh? motor saya mogok di jalan. Berarti Mbak dalam perjalanan itu sebelum ini ada kendala, yaitu motor yang mogok dan Mbak memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu. Ya, terus saya naik Grab ke sini. Motor saya ditinggal karena buru-buru kan dua. Sebenarnya nggak apa Mbak, kalau Mbak masih ada keperluan dan belum bisa untuk memutuskan konseling hari ini, Mbak bisa masih ulang ke saya. Nggak apa-apa Kak, udah terlalu datang. Tapi untuk kondisi saat ini Mbak baik-baik aja. Baik banget, baik. Oke. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah sesi konseling Belum bersama psikolog ataupun konselor? pernah dari pertama. Oke. Saya jelaskan dulu dahulu ya Mbak. Jadi konseling adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang diputuskan untuk memecahkan masalah dan kita akan menemukan solusi satu sama lain. Nah, dalam konseling pula Mbak diminta untuk terbuka secara apapun itu yang sedang Mbak alami. Saya minta Mbak untuk ceritakan. Mbak bersedia? Bersedia. Siap. Oke. Sebelumnya di dalam proses konseling ini agar berjalan dengan semestinya, HP-nya boleh di silent ataupun masukkan dalam tas. Masukkan dalam tas saja sebetulnya Mbak, soalnya biar efektif dalam sesi konseling. Oke, Mbak sudah siap? Sudah. Apakah tadi sudah menghubungi keluarga Mbak biar agar tidak terganggu? Oh, udah Kak. Saya minta juga, saya sebagai konselornya itu saya akan menjaga kemasian Mbak, apapun itu ceritanya, apapun masalahnya, kita atasi bersama-sama. Dan saya pula di sini tidak akan memaksakan Mbak untuk apapun yang akan dilakukan Mbak. Saya akan mendukung apapun itu. Apakah Mbak bisa dimulai mengenalkan diri terlebih dahulu deh, biar saya tidak salah dengan data-data yang saya punya. Asesmen. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Gita Yunisa, mahasiswa Banten semester 5, jurusan BK. Berarti Mbak seorang mahasiswi semester 5. Bagaimana nih Mbak perasaan di selama semester 5 ini? Perasaannya? Iya. Sih, pusing banget. Karena banyak tugas praktek sih banyak. Berarti Mbak kesini pun itu ya, menyempatkan waktu di sela-sela waktu kuliah? Iya, ini juga barusan pulang sih tadi dulu. Terus langsung kesini. Iya, terus motor saya mogok tuh gitu ya. Capek banget sih aslinya, tapi nggak apa-apa. Saya apresiasi atas kedatangan Mbak ke sini dan atas perjuangan yang selama di perjalanannya. Nah, sekarang bagaimana Mbak? Apakah kita bisa mulai untuk sesi konseling untuk masalahnya? Siap. Sebelumnya untuk mendatangi proses konseling ini Mbak tahu dari mana? Kalau dari teman saya, Tahu dari teman. sangat teman saya nggak kenal. Dan apakah menurut teman Mbak itu efektif mengatasi masalah dengan konseling? Dan saya memang mencoba gitu, semoga itu Problem yang Mbak sedang alami tentang apa nih? tentang ini sih perkuliahan jurusan. Anda perkuliahan karena Ya, memang saya bukan mau BK ya. Saya tuh maunya di jurusan lain. Cuma kalau di sini nggak ada, dan waktu itu COVID kan dari 21 ya.
jadi nggak bisa keluar kota, jadi ya udah masuk ke UIN itu kayak terpaksa, itu juga terpaksa, karena kata orang tua kalau kamu mau kuliah kamu ngapain di rumah, nggak mungkin kerja. Terus ya udah akhirnya data mesti data persyaratan juga itu orang tua yang ngisi, karena saya di pondok nanti kan, jadi nggak tahu tiba-tiba pulang suruh bayar ke bank jadi jurusan 3, dan di situ saya nggak tahu di UIN itu ada apa aja, suruh pilih 3, jadi akhirnya saya pilih 3 BKI, KPI, BKI, PMI sama PAI, disuruh ke PAI, cuma saya sengaja sih semoga nggak lolos versi tidak suka. Ya akhirnya terima tuh di BKI, di masuk BKI. Berarti awal mulanya itu tahun 2021, di mana tahun Mbak lulus SMA dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Nah, karena Mbak masih bingung dan kurangnya informasinya Mbak itu fokus Itu kan aku sih pesantren kayak swasta itu kuliah sambil mondok. Iya di dapur. Di situ ternyata tesnya itu nggak boleh online, offline. Kalau misalkan mau keluar Banten waktu itu harus di swab langsung di tempat. Dan keluarga saya kan belum percaya. Lagi ada virus kan, kalau swab kan ada yang palsu ada yang asli kan. Jadi ketakutan di situ akhirnya mutusin buat kulit yang aja gitu. Sempat ditawarin juga di Untirta, cuma saya nggak mau, nggak tahu kenapa. Padahal Untirta bagus kalau saya. Emang semua kampus juga mempunyai plus minusnya. Terus Mbak kalau boleh tahu apa yang Mbak rasa selama dari semester 1, semester 2, sampai semester 5 ini selama menjalankan dengan penuh, bukan pilihan Mbak sendiri. Kalau misalkan gitu dari semester awal ya sampai sekarang berat buat saya. Semester 1 saya kan karena bukan keinginan kan, itu semester 1 itu saya masih bercanda dengan sampai semester 1 saya dapat TL dan bisa gitu, padahal online harusnya gampang dong ya. Semester 1, semester 2 masih biasa aja, semester 3 udah mulai tuh mikir kok saya bisa ya DPL gitu kan. Semester 4 ada dosen tuh yang bilang katanya kalau misalnya di semester 4 nggak kamu sukain, biar kamu berhenti aja, mau kamu berhenti apa mau kamu sukain jurusan kamu kan. Kata dosen saya kalau di semester 4 kamu belum suka juga, ada antara dua tuh, mau kamu sukain BK sama kamu keluar dari BK. Tapi kalau misalkan keluar juga kan udah setengah jalan kan dari 20%, jadi kayak nggak mungkin kan. Terus UKTS juga lebih besar, saya tuh duit sia-sia kalau bukan semester keluar gitu kan. Terus kalau untuk semester 5 sebenarnya masih flat sih, masih kayak lumayan ngerti, cuma ada lah dikit-dikit ngerti tentang BK kan, cuma kayak udah dijalin aja ya itu. Ya intinya pengen disukain lah dari semester ini, soalnya kan semester depan tuh udah opsi PPL KKN kan, udah suka gitu. Tapi Mbak bisa menyukainya dengan sepenuh hati atau masih dengan setengah hati, hanya untuk menerimanya dulu? Kayaknya kalau buat menerima sih udah dari yang awal semester 4 akhir yang kata dosen sudah itu, saya langsung tuh kayak mikir udah nerima gitu. Jadi ya udah semester ini ya tinggal ngedalamin aja, lebih suka gitu loh. Itu Lebih suka dalam mata kuliahnya atau apa? Suka Cara Mbak biar tidak terpikirkan terlintas jurusan yang lain. Suka dalam ini sih apa sih maksudnya? Iya, Suka dalam BK. Iya, saya harus bukain BK kalau misalnya kan saya udah tahu nih dikit-dikit lah tentang BK kayak konseling apa gitu kan. Ya udah berarti saya harus
mendalami lagi gitu. Dan selama Mbak kuliah, untuk memutuskan kuliah pula kan berarti kita masih sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar secara lebih dalam untuk mencapai suatu pekerjaan nanti apapun kita itu. Sebelumnya Mbak udah pernah belum merasakan yang seperti ini juga? Pernah sih, banyak banget malah. Yang mana? Dari pas sekolah apa ya, menengah, SMP, SMA sampai univ nih, kuliah. Ngerasain yang salah jurusan. Jadi bukan keinginan saya gitu. Dulu saya pengen di SMP Serang, tapi karena jauh nggak diizinin tuh. Ya udah akhirnya SMP yang sekitar rumah kan. Terus yang kedua saya mau di SMK, mau jurusan informatika. Terus nggak diizinin juga karena saya tuh kayak suka aja gitu pas matematika. Akhirnya saya diajak main, ternyata dimasukin ke pesantren. Sini kuliah gara-gara COVID. Udah. Berarti ini bukan pengalaman Mbak yang pertama yang tidak sesuai dengan kemauan Mbak. Nah, pas yang cerita diajak main ke pondok pesantren itu Mbak pernah terlintas nggak? Ini mau kemana ya? Mau ngapain? Jadi kan pas kelas 3 SMP saya tuh sempat sakit kan. Terus baru sembuh cerita itu, udah ujian nasional juga saya sakit tuh sampai ujiannya hampir di rumah kan. Jadi saya sembuh tuh diajak main ceritanya. Oh ya udah ayo main keluar. Karena saya mau bener main, iya sih emang bener main, cuma melenceng dulu sedikit ternyata sebelum main. Ternyata saya duduk di mobil tuh sama adik saya. Orang bahasa turun, ternyata lagi disimpan mobil. Pas datang ke mobil masuk, kasih formulirnya tanggal segini harus berangkat. Kaget dong disitu kayak apa sih gitu. Gue kan mau SMK kan. Padahal itu posisi SMK tuh udah ngambil formulir juga. Jadi isi tinggal dikasih. Tahap pengadministrasiannya hanya untuk mengisi formulir saja ya waktu di Iya kan kalau di sana kan kalau mau formulir kayak misalkan 300 dulu nih buat formulir ya kan. Ternyata pas saya nanya udah formulir plus setahun yang kata 8 juta. Terus juga sih saya bilang kalau misalkan kan nggak bisa ya angus kalau saya keluar. Udah akhirnya kata orang tua saya terserah itu mau dibayarin 1 tahun masa iya mau nolak di situ bingung kan. Udah akhirnya SMK nggak diterusin karena kata bapak saya banyak non Islam takut kebobo pergaulan gitu kalau SMK. Oke. Nah, karena sebenarnya itu Mbak habis sakit dan diajak refreshing, tetapi malah dan berbicara dengan baik kepada kedua orang tua untuk mengajukan di SMK, tetapi mereka masih menolaknya, ya kan benar, menolaknya karena sebenarnya juga orang tua ingin terbaik untuk anaknya kan, benar? Yes, tapi di situ kalau mama saya bebas, mama saya mau free, kalau mau kemana bebas, jadi kamu suka. Tapi sama bapak saya ini susah bener sumpah. Kenapa Pak? Itu iya harus di pesantren, harus ya islami itu islami. Padahal kan emang kenapa SMK gitu? Mungkin karena orang tua Mbak mempunyai kesibukan yang lain, jadi kayak untuk membimbing Mbak sendiri juga masih kebingungan bagi waktunya, kan masih kebingungan bagi Bukan waktunya. sih, bukan kayak gitu. Kayak seperti apa? Ya karena itu tuh kayak kan keluarga kan kayak tadi tuh keluarga bapak tuh mayoritas pesantren. Jadi gimana caranya anak-anaknya juga harus ikut pesantren. Kan kalau dari keluarga mama, karena mamanya juga profilnya SMK dulu di Pasundan ya. Jadi kayak ya udah kalau mama gimana anaknya kamu aja. Tapi mama selalu ngebalikin tanya bapak kamu lagi. Ya, otomatis dong nggak bisa ada pembelaan lagi kalau emang akhirnya di situ. Kamu juga kan kepala keluarganya juga tetap di bawah kamu, itu saya tetap di bapak Terus minta izin terus katanya dan yang pasti yang biayain bapak kamu iya betul. Betul. Balik lagi ke topik di semester 5 sebagai mahasiswa. Nah, ada nggak
sih hambatan apa saja yang kamu alami selama ini? Kalau hambatan sih kayaknya semester 5 kan semester yang banyak tugas ya. Terus kayak semakin banyak tugas saya semakin males. Saya pengen rebahan dulu kak, rebahan dulu main HP. Tapi kayaknya harus ada yang ngajak deh kalau mau nugas gitu. Kalau mau nugas kayaknya saya harus ada temen gitu. Kalau saya nugas di rumah nggak bakal tuh tugas kelas saya liatin aja laptopnya, liatin aja gitu. Iya, Soalnya saya nggak ngerti karena itu, karena saya baru menyukai BK aja udah syukur nih, gue suka BK kan. Itu kak, jadi adanya niat juga kan sudah bagus. Nah gitu, niat dulu gak sih? Iya, kita kan emang harus berniat dengan baik dulu Iya. biar lancar di kedepannya. Oke. Terus mikirin judul kan tuh, dosen tuh judul. Banyak ya dosen artikel judul kan. Saya pusing, ada sih bantu, ada teman saya bantu, ya udah. Syukur sih mau bantu gua mulu tuh orang ya. Kamu merasa bosan nggak sih sama yang temannya itu? Sebenarnya nggak bosen sih, saya bersyukur ada dia mau bantu saya terus gitu, saya nugas, saya ya gitu, saya nggak bisa dia mau bantuin gitu. Ada sih banyak temen, cuma ya sih sama-sama juga enak, cuma kan pada masing-masing gitu karena kegiatannya juga kan beda-beda, jadi kayak udah kalau lagi kumpul mah kumpul kita juga. Oke. Sekarang bahas pertemanan. Siapa sepertemanan juga ada people comment juga dong pastinya. Ada nggak dari semester 1 sampai semester 5 Mbak merasakan kayak oh kok yang tadinya deket jadi keasingkan, dan itu merasa apakah Mbak merasa terbebani? Kalau itu sih bukan temen ya, orang terdekat ini ya kan. Iya, maksudnya orang terdekat yang saya kenal dari maba banget sampai banyak sih. Apakah Misalkan Mbak terbebani? enggak sih, karena kayak ya udah aja, karena saya orangnya kayak kalau dia mau pergi ya udah pergi, nggak usah ribet-ribet. Oh, menurut Mbak setiap orang pasti ada fasenya. Enggak, jadi gini kak, dulu saya pas semester 1 tuh masih tuh kalau misalkan nih kakaknya dekat sama saya, terus tiba-tiba kakaknya tuh kayak apa sih, biasanya chattingan nih sama saya, tapi kakaknya nggak chatting misalnya sehari doang, terus saya langsung ada pikiran overthinking. Karena saya udah punya usaha apa ya. Nah semenjak di situ, nah saya berubah di semester berapa ya, 3 atau 4. Jadi kalau misalkan ada orang gitu ya udah aja, oh berarti mungkin dia lagi sibuk, jadi ya udah pikiran negatifnya diganti. Jadi dulu saya kayak overthinking mulu, ada orang yang beda dikit padahal dia nggak kenapa-napa nih, tapi saya rasa dia marah sama saya, tapi dia nggak marah, cuma dari saya doang gitu. Iya, pikiran Mbaknya yang masih tahu dengan diri sendiri. Ya karena orangnya kan gak enakan kan, cuma ya udah, sekarang biasa biasa aja ya, mau orang itu ngechat ya udah respon, mau itu ngajak ya udah, kalau enggak ya udah diem aja. Berarti sekarang Lebih ke ya udah. apa sih penyebab Mbak yang bisa terpikirkan seperti itu? Karena perubahan orang sih menurut saya. Kayak misalkan perubahan orang kan ada yang lihat ada yang enggak, tapi ada tuh kayak dia tuh enggak marah, cuma misalkan dari ketikan atau dari apa kayak itulah beda, situ mikirnya ya marah, dan saya langsung inter di situ, saya punya salah apa sama dia sampai dia kayak gitu. Ternyata pas saya tanya ya karena ternyata yang saya tanya ternyata dianya lagi ada problem, sehingga kayak itu tuh sayanya kayak ke bawah gitu, dia kira saya ngediemin saya, ternyata enggak, cuma ke bawah dikit gitu. Itu berarti dari orang Dari itu orang yang itunya ada belum bisa problem. terkontrol ya. Iya. Jadi Mbaknya juga jadi kena imbasnya, bahasa kasarnya ya. Oke, karena itu mungkin pernah dengar juga nggak sih Mbak, semakin kita dewasa emang fase-fase itu tuh bakal kita alami. Pernah dengar? Pernah. Dan itu imbasnya tergantung balik lagi ke masing-masing orang kan pastinya. Nah, Mbak pernah nggak sih kena imbasnya yang nggak paling enak? Contohnya apa? Contohnya
misalkan jadi tiba-tiba orang itu jadi jauh banget? Ada sih, tapi Apakah Mbak memposisikan itu? enggak kan, karena tadi dibilang saya tuh orang kayak gini, maksudnya kayak sekarang udah terserah, nggak kayak dulu pas maba tuh pikirannya masih kayak nggak enak. Sekarang kalau yaudah, walaupun dia orang terdekat pun, kalau dia mau cabut aja. Hidup namanya juga Itu perlu ya kan, punya kegiatan masing-masing ya kali, kita mesti terus. Tapi stuck juga kadang posisi ternyaman tau Mbak, apa Posisi ternyaman ya kalau semakin dewasa mempertahankan orang kan termasuk posisi saling ternyaman. ini sih. Kalau misalkan untuk apa sih mempertahankan pertemanan misalkan, ini ya saling bisa sama ego satu sama lain. Terus kalau misalkan ego saya besar, dia besar, ya udah habis tuh, udahan pertemanannya. Walaupun kenyamanan itu bikin Mbak enak, tapi itu sama aja jebakannya. Jadi Mbak lebih tidak mau lebih terjebak di dalamnya. Kayak ya udah biasa aja. Nanti kalau misalkan kita terlalu deket fokus terus sama dia gitu. Kalau misalkan dia tiba-tiba cabut, gak maksudnya tiba-tiba kayak merantau atau gimana tuh, kita lagi kan yang nanti susah. Jadi ya udah gitu. Dan banyak sih, saya juga kayak punya kakak kelas atau teman-teman deket kan dari SMP, terus kayak deket banget, suka ke rumah, udah kenal sama keluarga gitu. Terus dia selalu bilang sama saya, boleh dekat, cuma jangan jadiin orang lain sebagai rumah. Kalau misalkan jadi rumah, kan namanya juga orang ya bisa berubah-ubah. Iya, Jadi gimana nanti kamunya yang kesulitan kalau misalkan dia udah tiba-tiba. betul. Jadi kalau rumah itu bukan hanya orang saja. Bisa juga bisa jadi diri sendiri untuk jadi rumah terbaik. Dulu saya menjadi ada orang kakak saya, kakak saya itu dulu kayak ternyata seru di rumah. Dan saya tuh saya tuh minta dia rumah, tapi kata dia boleh cerita, tapi jangan anak dia rumah. Enggak, kamu cerita dulu, tapi jangan anak orang tuh rumah gitu tuh. Di situ saya ya udah kayak banyak belajar dari dia, jangan kayak gini gitu. Udah akhirnya pikiran dia terus itu kayak udah sedikit gitu, kayak ya udah. Bahkan dulu kalau dia misalkan dia kan dulu kalau misalkan dia cuek nih sampai berhari-hari, kayak aku tuh kayak sepam makanya nyepam. Kamu pernah? Iya kan nyepam kayak kenapa ya PSAP gue ya gitu tuh, nyepam minta maaf segala apa. Tapi ternyata ya namanya orang kan, kalau misalkan ada orang tuh bosan sama HP pertama. Jadi kayak gue tuh kalau misalkan kata dianya, gue tuh kalau misalkan nggak harus melulu, bukan berarti gue marah. Diemnya gue tuh bukan berarti dia marah sama kamu gitu. Jadi ya udah sekarang tuh kayak ya udah, kalau nggak direspon sama orang, ya udah jangan ngambek. Bersikap profesional. Iya. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari Mbak sebagai mahasiswi BK, ada nggak sih kegiatan salah satu dari banyaknya kegiatan yang bikin Mbak happy tapi berkaitan dengan BK-nya juga? Contohnya tugas yang full dengan tulisan ataupun karya ilmiah lainnya, pasti juga ada terjun langsung ke masyarakat. Mbak sudah merasakan itu? Sudah merasakan nggak? Sudah merasakan? Iya, karena kemarin kan tadi saya bilang di semester 5 banyak banget tuh tugas yang terjun lapangan. Cuma kan semester 5 tuh katanya semester yang benar-benar praktek, semester 1 dapat teori kan. Jadi itu banyak tuh kayak jadi kayak gini ya pengalaman-pengalamannya. Nanti simulasi kita kayak nanti bakalan mungkin kita kerja atau apa gitu di lingkup yang kayak kenal orang gitu, di lingkup yang jauh dari orang dekat kita, kayak merantau gitu.
Oh, Mbak ada pernyataan selain merantau? Oh iya, jadi saya punya jalan pulang. Kalau saya nggak merantau, saya nggak bisa pulang. Selama ini kan Mbak juga hari pasti pulang. Katanya ya, saya pernah baca buku. Apa tuh? Nggak tahu bukunya buku apa, cuma ada tuh katanya kalau misalkan kita udah lulus dari salah satu sekolah atau unit, ya usahain kita harus merantau keluar biar kita punya pengalaman. Jadi intinya ya ngerasain gitu tuh jauh dari orang tua, mandiri lah, suruh mandiri merantau tuh. Bukannya di masa-masa SMA Mbak yang di dalam pondok pun sudah termasuk fase-fase itu? Iya tapi kan kalau misalkan di pondok kan itu masih beban orang tua banget. Kayak ya udah kan kalau di rantau kan gimana caranya lu hidup apa sih, kerja gitu tuh, kerja terus kalau duit nggak ada masa sih mau minta. Jadi intinya meri gitu tuh, ngerasain meri kan di pondok walaupun meri ya tetap ditransfer aja duit gitu tuh ya kan. Oke, seperti itu. Di selain tugas lapangan, di dalam tugas perkuliahan, Mbak suka apa saja? Pasti kita kan sebagai manusia itu sebagai makhluk yang sosial. Nah, Mbak di antara bersosialisasi antara teman sebaya sama bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun anak-anak, Mbak lebih menyukai ke objek mana nih? Kalau misalkan untuk di luar Ya. kalau misalkan di luar lebih ke anak-anak sih. Kayak misalkan lagi santai nih kita duduk, ada anak-anak banyak, jadi kayak join gitu tuh, join diajak gambar apa selagi bawa. Tapi kalau misalkan nggak bawa juga diajak ngobrol kayak gitu tuh, yang penting ya anak-anak lah. Kalau misalkan untuk kayak apa sih, sebaya kayaknya udah biasa aja kan. Kalau anak-anak kan jarang kan, maksudnya jarang banget. Kalau sebaya kan setiap hari mungkin sama temen juga kan sebayaan gitu. Dari itu berarti Mbak ini melakukan bersama anak-anak. Iya. Nah, menurut Mbak juga anak-anak itu adalah healing ya, penyembuhan dari rasa penatnya Mbak. Iya, apalagi kayak gambar-gambar gitu sambil cerita-cerita gitu. Seru sekali. Seru sekali, makanya saya pengen jadi anak jurusan DKV. Oh, itu jurusan yang Mbak inginkan dari dulu. Yes, betul. Oke, di dalam BK kan banyak ya pengalaman saya sebagai mahasiswa BK dulu, itu kan banyak tugas-tugas yang mengatasi masalah ya. Padahal kita ingin hidup tenang, tapi kenapa selalu masalah yang dicari? Betul gak Mbak? Maksudnya masalah dalam ini, kalau misalkan di jurusan, iya, kenapa BK? Malah mencari masalah. Iya, kenapa BK mengajarkan? Karena kita konselor kan kak. Kayak itu konselingin orang-orang yang punya masalah, sedangkan diri saya sendiri banyak masalah. Dan saya mikir kalau saya di BK tuh nggak nyambung, makanya gitu tuh dari awal saya nggak semangat tuh kayak gitu. Karena saya nggak ada gairah, pertama nggak ada semangat kan. Terus bukan kemauan juga, terus kayak mikir ngapain gitu tuh. Saya nanganin masalah orang, masalah saya aja masih belum bisa saya tangani mungkin gitu. Jadi saya tuh pengennya, kenapa pengen di DKF ya, karena kayak seru aja gitu sama anak-anaknya. Kayak iya kan keseharian itu kan megangnya gambar mulu Kak, walaupun emang ada teori cuma pasti nggak jauh-jauh dari gambar lagi gitu. Kayak seru aja sering sama-sama hobi gitu. Sampai saat ini juga masih terpikirkan dengan DKV. Mbak pernah sharing nggak sih sama teman-teman Mbak yang dari jurusan DKV? Apa ada teman? Ada, namanya Kak Gita juga. Itu ada Kak Gita, dia di Bandung. Dia tuh jadi semester 7 sekarang. Bukan Kak Gita aja sih, ada 2 juga. Satunya cewek juga tuh. Suka sharing dan saya suka lihat snap dia tuh kayak lagi nugas di SW kan. Itu kayak ya udah kadang SW-nya saya sembunyikan karena di situ saya belum apa sih,
belum sanggup, bukan. menerima. Saya belum nerima kalau IBK. Kenapa saya setiap hari harus melihat SPK kakak kelas yang 2 itu tuh yang kagetnya sama kak siapa tuh satunya lupa dia di Bandung. Keduanya Iya. satu kampus kah? Enggak, beda. Dan sempat sharing sama mereka tentang itu. Apakah sampai saat ini Mbak sudah merasa tenang, sudah menemukan titik terangnya? Sudah tenang karena saya udah menceritakan ke saya. Jadi kesimpulan pada sesi konseling pada kali ini yaitu Mbak masih berusaha untuk beradaptasi dengan jurusan dan lingkungan di setiap harinya ya. Saya harap Mbak sesudah bangun tidur untuk mengafirmasi diri dulu kalau buat nyemangatin diri juga, karena ternyata afirmasi juga itu sangat bagus sekali dampaknya untuk Mbak sendiri. Terus tadi kan apa kata kak? Oh, kalau bangun tidur harus afirmasi untuk diri sendiri. Dan saya juga sebelum tidur juga suka bilang makasih sama diri saya sendiri karena saya disuruh sama kakak kelas saya kayak gitu. Jadi kata saya juga banyak banget dia tuh bisa mengubah saya, dan dari hal sepele aja bisa saya terapin. Padahal di sisi lain dia selalu mikir, emang apa sih yang kamu dapet yang kalau aku ngomong, kata dia. Dia ini selalu kayak nggak sadar, sedangkan orang lain tuh merasakan banget gitu tuh. Itu bagaimana tuh Mbak? Mbak juga kan sudah mengafirmasi dengan cara berterima kasih sebelum tidur. Nah, ada perubahannya kan? Pastinya ada banyak kan? Mbak juga merasakan. Nah, saya harap juga Mbak melakukannya di setiap bangun pagi. Iya, biar lebih fresh dalam menjalani hari-harinya. Biar tapi diselipin kata-kata BK juga ya Mbak ya, karena iya diselipin kata-kata BK. Misalnya hari ini saya kuliah, hari ini saya ada mata kuliah ini, oke, saya siap untuk menerima mata kuliah yang diberikan oleh dosen pada hari ini. Apakah sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Kayaknya sudah Kak, sudah selesai. Sudah cukup. Karena sesi konseling ini tidak cukup untuk sekali pertemuan, jadi pada kali ini saya kasih PR ataupun tugas, yaitu berupa tadi afirmasi setelah bangun tidur untuk menyemangati diri sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi kan? Iya. Karena itu Mbak bisanya untuk minggu depan kapan? Minggu depan karena setiap karena Mbak biar agar lebih tenang untuk mengatasi diri sendiri, itu kita dilakukannya sesi konseling seminggu sekali. Bisa di hari apa Mbak? Bisa di hari Selasa. Berarti hari Selasa. Tapi saya minta Mbak sudah mengerjakan tugas afirmasi setelah bangun tidur. Bisa. Untuk pukul ataupun jamnya Mbak bisa kabarkan saya, dan saya pun akan follow up kembali bagaimana kondisi Mbak. Sampai sini bisa kita cukupkan? Iya Kak, bisa. Oke. Kita cukupkan sesi konseling pada kali ini ya. Semoga Mbak bisa melaksanakannya dan semoga hari-hari Mbak jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Sesi konselingnya sudah selesai. Boleh berdiri. Rumahku pulang, ternyata ada di sini.